Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi kolam di rumah tetangga. Cakep hadirin. Cakep. Yang jawab salam semoga masuk surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadiran the King of the King, the Lord of the world, the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit bumi, sebesar penjuru galaksi, sedalam lautan yang tak bertepi, nikmat Allah yang akbar, yang tak pernah terukur, walau dengan sajak-sajak yang indah nan aduhai sekali. Salawat bertangkaikan salam, mari kita sanjung tinggikan kepada Nabi Agung kita, buah hatinya Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah, dan intannya kota Madinah. Beliaulah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para dewan juri yang arif dan bijaksana, sang pembawa acara yang saya hormati, serta hadirin sekalian sahabat Pasif 2024 yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Bangkit. Hadirin rahimakumullah, kita adalah generasi muda penerus bangsa. Di pundak kita terletak berbagai macam harapan bangsa, karena kita kelaknya akan meneruskan estafet kepemimpinan di bangsa ini. Di tangan kita lah masa depan bangsa Indonesia berada. Dalam hal ini, Syekh Mustafa Al-Walayaini, seorang penjaga muslim, dalam kitabnya Hidayatul Nasihin menyebutkan, Inna fiyadi syubbani amral ummah wa fi aqdamiha ayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda terletak urusan bangsa, dan pada keberanian mereka terdapat kehidupan bangsa. Hadirin rahimakumullah, sungguh benar peradaban suatu bangsa tidak akan gemilang tanpa peran pemuda, karena pemuda adalah tonggak kemajuan bagi bangsa dan negara. Sebagaimana Insinyur Soekarno, presiden pertama Indonesia, pernah berkata, "Thousands of parents can only think, but one young man can change the world." 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Namun hadirin, generasi yang diharapkan oleh bangsa bukanlah generasi yang terlena oleh aktivitas fata morgana, yang setiap hari bermain game online sampai lupa waktu, yang kerjaan rebahan sambil scroll media melihat yang tak bermutu, yang selalu sibuk buat konten anfaedah tanpa malu. Bukan generasi yang seperti itu yang diharapkan oleh bangsa, hadirin. Lalu generasi seperti apa yang diharapkan oleh bangsa dan agama? Salah satu jawabannya adalah generasi Qur'ani yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Hadirin rahimakumullah, generasi Qur'ani adalah istilah yang mengacu pada generasi muslim yang hidup atau bertumbuh dalam atmosfer yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ajaran-ajaran Al-Quran. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada generasi muslim yang aktif dalam mempelajari, memahami, dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita sebagai generasi Qur'ani harus memiliki kepribadian yang penting, yakni memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, agar kita bisa mendidik dan membimbing
generasi muda agar memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran agama Islam serta dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Dalam hal ini, Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bab 1 halaman 30 yang berbunyi, Man arada dunia fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, setelah kita melihat betapa pentingnya ilmu bagi generasi kita, maka menuntutnya pun memiliki keutamaan untuk kita. Dari sini timbullah pertanyaan, apa keutamaan ilmu itu? Ada yang tahu? Tidak. Atau mau tahu? Mau. Pak Jaja dan Pak Juju. Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Ingin tahu banget. Yang pertama, orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang yang mengetahui tentu tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Betul apa betul? Betul. Yang kedua, orang yang berilmu akan didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Setiap muslimin dan muslimat pasti ingin didoakan kebaikan, betul? Betul. Hadirin, apakah ingin didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi? Ingin. Maka dari itu, jalan untuk bisa didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi hanyalah dengan jalan menuntut ilmu. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huj la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya serta para penduduk langit dan bumi sampai semut di dalam lubangnya dan ikan-ikan di lautan, mereka benar-benar bersalawat mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2685 dan Al-Tabrani Al-Mu'jam Al-Kabir. Yang ketiga, ilmu lebih utama dari materi. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Qiyam Miftahud Dari Sa'adah di antaranya ilmu warisan para nabi, sedangkan harta warisan para raja. Ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan harta harus dijaga oleh pemiliknya. Harta akan berkurang jumlahnya jika dinafkahkan, sedangkan ilmu akan bertambah jika dinafkahkan. Harta akan membawakan kita kepada kesombongan dan kecocokan, sedangkan ilmu akan membawakan kita kepada ketawaduan dan kearifan. Dan masih banyak lagi keutamaan orang berilmu lainnya. Masya Allah, hadirin, begitu mulia orang-orang yang berilmu. Betul apa betul?
generasi Qurani tidak hanya untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik, tetapi juga untuk menjadi pilar kekuatan spiritual dan moral bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan lokal. Amin ya rabbal Alamin. Sebagai closing statement, beberapa peribahasa mengatakan isi garu takuroni wa misi garu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Expecting a success without going on the road, like a boat sailing over the desert. Mengharapkan sebuah kesuksesan tanpa berjalan pada jalannya, laksana sebuah perahu berlayar di atas padang pasir. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa di dalam yakuna latibaro lidatihi. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda dengan ilmu dan takwa. Apabila ilmu dan takwa tak ada dalam diri seorang pemuda, maka mati lebih baik baginya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Buah jambu dibelah-belah. Jangan lupa buang bijinya. Cukup sekian penampilan dari saya.